Saya Adam Nuryaman dari kelas FM 20D, Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi yang berkaitan dengan manajemen sebagai suatu sistem dan penggolongan perusahaan. Yang pertama ada budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani, lebih banyak kerja akal, pikiran daripada kerja fisik, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi, manajer memberikan konsultasi bukan perintah, kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Sini juga ada 8 nilai primer atau asas budaya baru. Pertama ada asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas prestasi, asas empiris, asas kesatuan, asas keakraban, dan yang terakhir asas integritas. Sini pun ada efektivitas karyawan, yaitu ada kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena para karyawan yang loyal. Nilai budaya menjadi pedoman perilaku, berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan dan menghormati status sebagai karyawan. Orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. Karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. Karyawan saling mendukung dan membantu. Karyawan merasa dihargai, adanya kebersamaan dan saling pengertian. Budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Ini pun ada manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem yaitu kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks, dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas, dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Itu pun ada tanda-tanda sistem. Yang ke-1 ada orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah, kesatuan dan kebersamaan, keterbukaan, dapat ditransformasikan, sifat ketergantungan antar bagian, dan yang terakhir mekanisme kepengawasan. Ada penggolongan perusahaan. Yang pertama berdasarkan kriteria faedah. Ada faedah elementer, terdiri dari ekstraktif dan agraris. Kedua ada faedah bentuk, yaitu ada industri atau kerajinan. Tiga ada faedah tempat dan waktu, terdiri dari perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, perusahaan pergudangan. Dan yang keempat faedah jasa terhadap perusahaan lain, yaitu ada perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Yang kedua ada berdasarkan yuridis ekonomis. Yang pertama ada usaha perorangan, usaha persekutuan, firma atau CV, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jabatan, perusahaan umum, terakhir perusahaan perseroan. Nah, di sini ada pengertian dari beberapa yang barusan disebutkan. Itu yang pertama ada usaha perorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pribadi seorang. Ada usaha persekutuan, yaitu kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dari laba bersama. CV atau persekutuan commandator adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT perseroan terbatas adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban sendiri terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris disahkan oleh Kemenhumkam.
Ada koperasi, yaitu suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Ada yayasan, adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Dan yang terakhir yaitu ada perusahaan negara. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara kecuali ditentukan oleh undang-undang. Mungkin sekian presentasi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.